Shalom, Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian ini melalui online. Mari kita saat ini bersama-sama bersekutu dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, dengan orang-orang yang diberkati Tuhan, dengan orang-orang yang haus dan rindu akan kebenaran Tuhan. Mari saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita ucapan syukur kita, pujian hati kita di hadapan Tuhan. Mari datang secara pribadi, sebab kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dekat, Tuhan yang selalu mendengar kita. Apapun kondisi kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau, bersama dengan orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, dan juga berada di tengah-tengah orang-orang yang hatinya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan Yesus untuk menaikkan puji-pujian kami yang terbaik untuk Engkau. Sebab itu bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang dengan keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk bumi gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sebab janji Tuhan yang menguatkan setiap kita, dan hanya nyanyian pujian yang terbaik yang layak untuk kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mau bernyanyi dan bersorak bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Love
bersoraklah bagi Dia sebab Kau yang layak beriman. Nyanyi dan bersoraklah bagimu Tuhan, pujian hormat kuasa bagi Raja. Ya, kami percaya kepadamu sebab Engkau Yesus penyelamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Engkau penghibur kami, Engkau pelindung kami Tuhan. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti benar namamu Yesus Ya, sebab tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Setiap hari kami memuji-Mu akan keajaiban kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami.
kepada nama-Mu yang kudus. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu Tuhan. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak bagi-Mu Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saja semua bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau nyanyi, kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Sebab pujian, hormat, kemuliaan hanya layak kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau termulia, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan yang dahsyat. Gunung tunduk, laut bergelora karena mendengar nama-Mu. Dan melawat setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan, penuh dengan sukacita. Kami dikuatkan, kami beroleh pengharapan baru, sebab kami percaya kepadamu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau naikkan segala pujian kami, lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu, sebab kami bersuka karena kasih-Mu. Biarlah segala pujian dan kemuliaan ini Tuhan, kami naikkan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini. Amin. Mari kita sapa kanan kiri kita. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan yang begitu luar biasa itu tinggal di dalam hidup kita? Siapa yang percaya angkat tangan? Haleluya. Kita percaya Tuhan luar biasa itu bekerja di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Ayo bermasmur baginya. Dalam lembah kegelapan, ku takkan
Tuhan seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus Tuhan, haleluya, berada di sisiku selama-lamanya. Mari kita bersorak bagi namanya, katakan sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi kami, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian sorak-soraknya bagi nama Yesus Tuhan adalah Bapa kita yang di surga. Haleluya. Mari saat ini kita mau sama-sama duduk, jemaat. Semuanya ada di rumah juga. Mari kita persiapkan hati kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sebab Engkau Tuhan, Allah kami, firman yang hidup, yang tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu menguatkan kami. Firman-Mu itu memuaskan kami Tuhan, akan kerinduan kami, akan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman-Mu itu juga yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi
begitu luar biasa. Dan ini hidup kami yang rindu untuk terus dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Itu dikuatkan dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami Tuhan dan terang bagi jalan kami. Kami percaya penuh kepada-Mu dan saat ini Tuhan kami boleh serahkan hati kami, roh kami Tuhan, telinga kami Tuhan Yesus, pikiran kami Tuhan untuk dibaca dengan firman Tuhan. Jadikanlah hati kami ini menjadi tanah hati yang lembut, sehingga kami boleh menerima setiap benih firman Tuhan. Dan biarlah itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan pakai hamba-Mu, Bapa yang akan menyampaikan firman hari ini, Tuhan urapi, dan biarlah apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, kita dipuaskan dalam hadirat Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ibadah raya kita spesial Bapak Ibu Saudara karena akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Rianto. Beliau menggembalakan sebuah gereja di Kartosuro dan pagi hari ini saya yakin dan percaya bukan kebetulan kalau Pak Bambang ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Monggo Bapak silahkan. Shalom saudara. Ya, suatu kehormatan kalau saya diberi kesempatan atau tugas di gereja ini. Ya, saya mengenal almarhum Bapak Pendeta Teja Kumolo. Ya, ibadah masih di sana, saya udah ikut. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak De Ishak yang memberi kesempatan kepada saya. Ya. Hari ini saya dipercaya untuk memberitakan firman Tuhan dan saya menundukkan diri di bawah kesenioran Bapak Pendeta Ishak maupun Bapak Gembala. Jadi kalau khotbah saya nanti itu menyimpang, silakan saya ditegur, dinasihati. Amin saudara, ini akhir zaman, tidak semua khotbah pendeta itu benar. Halo? Betul? Jadi jangan percaya bahwa orang yang ngomong di mimbar itu mesti benar, jangan dipercaya ya. Kalau Tuhan tidak mengurapi, Tuhan tidak menyertai, itu bisa menyimpang. Akhir zaman banyak pendeta palsu, nabi palsu, ajaran palsu, yang palsu-palsu banyak. Betul? Dan yang palsu itu tandanya menarik loh saudara. Palsu itu pasti menarik, bagus, murahan, kualitasnya embuh, tapi yang penting menarik dan murah itu pasti. Jadi itu ya, pokoknya yang menarik itu jangan dipercaya dulu, jangan-jangan palsu ini gitu loh ya. Ya oleh sebab itu saya mutlak menundukkan diri di bawah kepemimpinan Pak Ishak dan Pak Musi ya. Nanti kalau salah khotbahnya tegur gitu. Amin. Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita atau HP saudara, sekarang HP itu Alkitab sih. Yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-49 ayatnya yang terakhir, atau ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. Kalau dalam Alkitab buku biasanya sih 21. Ya, kalau di HP ada yang bilang 20. Tapi itu angka enggak begitu penting. Mazmur 49 ayat yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3.
Saya ulangi nggih. Kalau membaca itu titik komanya yang agak diperhatikan supaya artinya tidak lari. Kalau firman Tuhan itu berkata begini, manusia, karena ada komanya saudara, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Pertanyaannya adalah, siapa ini? Siapa saudara? Siapa? Manusia, ya, manusia. Kalau pertanyaannya lah kok tak pepetkin nih, kira-kira manusia tuh ada enggak yang Kristen? Ada? Ada. Ya, yang enggak Kristen juga banyak. Ini kalau saya biasa khotbah di depan pendeta-pendeta tuh, kira-kira manusia tuh pendeta ada enggak? Banyak juga kan? Nah, pokoknya manusia dalam segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan apa saudara? Hewan. Hewan pun bukan sembarang hewan, hewan yang dibinasakan. Jadi pagi ini mungkin khotbahnya rodok beda. Rodok beda niki nganggo sambel rodok oke, sengak pedes gitu nggih. Tapi enggak apa-apa, saya ngambilnya dari ayat dan saya janji tidak akan nyimpang wis toh. Jadi manusia yang dalam segala kegemilangannya tidak memiliki pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Wis, iku nek diterjemahke basa Jawa no jero banget ini. Terus menyinggung banget, dan memang tujuan saya ke sini menyinggung saudara. Amin. Nek ra tersinggung berarti ndablek kata bahasa Belanda. Siap disinggung? Amin. Gur papat liyane engko sik. Oke. Kegemilangan itu apa tuh saudara? Yang namanya gemilang itu pasti lebih dari yang lain. Nek pinter berarti pinter banget. Nek sugih berarti sugih banget. Nek pangkatnya dhuwur berarti dhuwur banget. Kalau dia berprestasi mesti lebih dari yang lain. Itu namanya gemilang. Amin. Oke, ben cetha. Misalnya saya duwe murid papat. 1, 2, 3, 4. Ini murid saya guru. Tak ajar seminggu, sebulan, setahun, wis tak ajar. Karena murid papat pelajarannya sama, waktunya sama, semuanya serba sama. Nah giliran waktunya tak uji orang 4 ini. Ya ujian bulan depan, ya oke. Pelajaran sudah selesai? Sudah. Nah begitu saya uji, saya kasih pertanyaan 100. Waktu nih 1 jam. 4-4-nya karena saya gurune rodok galak, lulus semua. 100 pertanyaan 1 jam. Masih ini kasih waktu 100, pelajaran jawab pertanyaan 100, dijawab semua. Benere swidak. Pak Musi benere 70. Ibu benere 80. Pak Desak bener kabeh. Semuanya lulus. Tapi bijine beda toh? Ya 60, 70, 80, 100. Pertanyaannya, sing gemilang siapa? Ya Pak Desak toh nggih. Lulus, tapi yang gemilang yang sana. Artinya beda dengan yang lain. Itu gemilang. Nah, cuma firman Tuhan ini ngomong kepada kita, manusia dalam segala kegemilangannya. Yang namanya segala kegemilangannya orang mung siji loh nggih, bukan mung pelajaran lulus tadi loh. Ada prestasi-prestasi yang lain pasti. Banyak pasti. Segala kegemilangannya tidak berpengertian,
sama dengan hewan. Hewan we ora sembarang hewan, hewan yang dibinasakan, saudara. Jadi kegemilangan manusia itu sangat rendah sekali sebetulnya. Ya, sangat rendah sekali. Jadi kita masih belajar, ya, belajar. Jadi jangan bangga nek saudara itu sugih banget, pinter banget, sregep banget itu jangan bangga dulu. Selama Anda tidak berpengertian, Anda cuma seperti hewan yang dibinasakan. Tersinggung? Nek ora ya kebangetan. Oh, memang tujuan saya menyinggung kok. Nek ora tersinggung pilih ngurungut bayar reca ngladak kae, wah aku petentengan kono mung menteleng ae. Halo? Ya, nanti kalau habis khotbah ini ya silahkan nanti dievaluasi. Ya. Nah, untuk mencari gemilang itu tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Untuk mencari prestasi lebih dari yang lain itu tidak mudah. Ya, sangat tidak mudah. Indonesia ini banyak jenderal. Sing dipilih menjadi pangap ya mau siji. Kandidatnya banyak, yang dipilih cuma siji. Itu pasti prestasinya gemilang. Tanpa kegemilangan, tidak mungkin kita punya nilai. Tetapi sehebat apapun kegemilangan manusia, di mata Tuhan, tanpa pengertian sama dengan hewan. Ngeri, saudara. Saudara, saya kalau khotbahnya wis jemaatku rada akrab ngono, tak guet nontek-entekan sampai banyak kae. Tapi gandeng ini agak bebodro ya kusik engko ndak tersinggung ku poksan kok, kapok pisan. Ya. Saya ini terkenal pendeta koasar, saudara. Dan saya tidak bangga juga dengan kekasaran saya, tapi juga tidak pusing karena saya juga berupaya benar. Oke, gemilang, prestasi yang luar biasa, tanpa pengertian sama dengan hewan. Nah sekarang pertanyaan kedua, kenapa bisa begini toh saudara? Nah sekarang kita tanya, jadi untuk yang memberikan manusia berharga itu apa saudara berarti? Kalau melalui ayat ini menurut saudara apa coba? Ya, supaya kita tidak podo dengan hewan yang dibinasakan itu apa? Kita harus punya apa? Namanya pengertian. Nah, supaya kita bisa beda dengan banyak orang, ya mungkin kita tidak gemilang mungkin, tapi kita punya maunya kita enggak podo dengan hewan, gimana? Kita harus punya pengertian. Nah, pengertian itu apa? Kita baca dulu yuk di dalam kitab Amsal Soleman pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 coba. Ya, betul. Amsal 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan itu berkata demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, ini baru ketemu nih, bisa rotok nyambung nih. Jadi pengertian itu apa saudara? Pengertian itu apa? Mengenal yang Maha Kudus. Artinya mengenal Allah itu baru orang berpengertian, itu baru orang punya nilai. Maaf ya, ini tak ngomong sing ra enak ya, sengak ya. Saudara boleh rajin ke gereja, boleh rajin ke kebaktian. Gereja ini tidak menjadi apa-apa buat saudara bisa tanpa saudara mengenal Allah. Halo? Kan aku tadi tanya, ya manusia dalam segala kegemilangannya, orang Kristen ada enggak? Ada. Pendeta ada? Banyak. Apalagi orang luar, tambah suara nilai blas. Wong kekristenan saja banyak kok orang yang tidak berpengertian.
Jangan merendahkan nilai pengertian saudara. Kristen rajin kebaktian, rajin kolekte sekalipun itu belum tentu mengenal Allah. Halo? Saudara mau bantah, boleh, ayo eyel-eyelan dengan saya boleh. Pertanyaannya gampang, ilustrasinya gampang. Jokowi orang mana? Gampang jawabnya kan? Siapa dia? Presiden. Gampang jawabnya kan? Pertanyaan yang ketiga ini angel saudara jawab. Kenal enggak saudara dengan dia? Ora kenal toh? Gur tahu toh? Tahu. Semua orang juga tahu. Tapi yang kenal sedikit saudara. Sedikit. Demikian juga Allah. Tahu Yesus juru selamat ya, murah hati ya, penebus ya, kabeh ya wis. Pertanyaannya, kenal enggak lu dengan dia? Jujur. Banyak orang Kristen tidak kenal. Jangankan kok orang Kristen, pendeta wae lu akeh sing enggak kenal Tuhan. Bendina khotbah boleh. Boleh. Karena khotbah cuma dari pengetahuannya. Bukan dari pengenalan akan Allahnya. Makanya Tuhan itu sadis nih, sadis banget. Manusia sehebat apapun, segemilang apapun dia, tanpa pengenalan akan Allah, cuma podo dengan binatang yang dibinasakan. Lo binatang itu orang sembarang binatang lo saudara, binatang yang dibinasakan. Ada binatang yang dipelihara, seperti burung diupeni, sapi diupeni, pedus diupeni. Oh, lah nek binatang yang dibinasakan itu metu pokoknya nek kat petuk saudara pengen mau mateni. Binatang apakah itu? Tolong sebut. Ula. Ula sih enek sing diupeni deh, nek tanggaku enek ditukokke apa jenenge kuwi burung puyuh. Wakane puyuh diupeni. Nah, terus apa coba binatang yang pokoknya petok nu pengen saudara mata ini, nyamuk, tikus, koneh. Ya, tapi ada siji sing paling serem iki. Iki engko nek tak unekke ra enak neng kupingmu. Binatang apakah itu? Coro. Saudara nek ketemu coro ra mungkin mbok dakep, terus mbok elus-elus, ih indahnya. Kempling, eman-eman tak ada kurungan gitu. Ora, mesti mbok gecek nih. Halo, betul enggak? Nah, sekarang rada dalam nggih. Manusia dalam segala kegemilangannya yang tidak mengenal Allah sama dengan coro. Lara atira tersinggung tak tersinggung, oh, memang aku datang bukan hanya untuk menyinggung tapi jojo hatimu ben sadar. Nah kalau apa meneh nek saya muni ngene ra enak neh. Hai coro-coro, waduh. Kejem. Tapi janjane iya apa iya? Oke sing iya saudara. Kristen coro itu banyak sekali, aku keliling lumayan adoh wis. Wis nang gereja ngendi-endi niku akeh coro-corone. Ketoke waduh nek minggu ngene iki semua apik-apik ayu-ayu ganteng-ganteng klambine resik-resik, renek tangi turun jebobok nyang gereja renek. Tapi kan yang dinilai bukan itunya saudara, hatinya. Betul nggih? Nggih leres? Makanya coro-coro, halo? Iya toh. Ini sadis saudara, tapi saya enggak nyimpang kok. Saya cuma menjelaskan firman ini. Dan ini terjadi di realita kehidupan di mana saja. Ya loh. Lho wong jangankan jemaatku dhewe sing nuwun sewu tak keloni bendina tak ajar bendina ya ora kenal Tuhan iki aku ngantek judeg. Tak apake wong iki ngono. Nek anu tak ulek meneh ngono tak jeladreni meneh tak citakne ya ora iso. Bahkan tadi pagi sebelum aku kesini, jemaat yang mau ibadah datang sik dhewe wadul sama aku. Enek lho pendeta saudara. Wes bojone diajar anake dikutuki. Suatu hari bojone arep dikeprok ndase nganggo watu. Saya bilang Tuhan, "Wih, pendeta. Pendeta loh saudara." Makanya aku bilang,
pendeta coro ya oke. Halo? Tolong ya, saya tidak sedang ngelawak loh hari ini. Saya sedang mengajar kebenaran loh. Saya sampaikan dengan rodok gaya saya, tapi nanti tolong direnungkan banget. Betul direnungkan dan diresapi. Kebenaran ini bener enggak? Jangan-jangan aku cuma coro-coro di hadapan Allah. Halo? Coro tidak masuk surga, saudara. Amin. Coro tidak masuk surga. Kekristenan kualitas coro juga enggak masuk surga. Karena kekristenan coro itu Kristen yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi jangan bangga dulu aku Kristen rajin kebaktian. Rajin kebaktian. Masalahnya kamu kenal Allah enggak? Jangan nanya, oh aku tahu Jokowi, aku orang Solo, aku bangga. Presiden wong Solo. Tapi saudara tidak kenal dia. Memang saudara menerima kebijaksanaan dari dia, dari Pak Jokowi. Sama, Allah pun memberi kebijaksanaan, kemurahan sosial kepada hidup saudara. Pertanyaannya soal surga dan selamat itu nanti. Saudara mengenal dia enggak? Itu loh. Saya ingat pada waktu beberapa tahun yang lalu saya dapat undangan resmi masuk Istana Merdeka. Waktu itu presidennya masih Pak Harto. Untuk masuk istana saja itu enggak mudah, saudara. Saya harus bangun jam 3 pagi, mandi, kemudian digiring. Waktu itu saya tidur di Pondok Haji, Pondok Gede sana. Mau masuk mobil aja diperiksa. Aku nggawa bom apa ora, nggawa senjata tajam apa ora. Setelah diperiksa baru masuk mobil. Habis masuk mobil baru dikawal. Tueng kayak pasukan Satria Madangkara. Wajes. Begitu tekan Istana Merdeka, medun langsung bludus. Enggak, stop dulu. Diperiksa meneh, masuk halaman. Habis halaman diperiksa meneh dengan ion detektor. Melebu meneh, periksa meneh. Jadi sampai 3-4 kali di screening. Kita ini bebas senjata tajam atau bom atau apa. Baru bisa masuk, baru bisa ikut acara. Baru bisa ikut ramah tamah, baru bisa salaman dengan Presiden Soeharto, Ibu Tin, Trisutrisno Harmoko, Sudarmono, wis pejabat kae wis salaman kabeh karo tangan iki. Pak Domo tak golek endi Pak Domo iku marep mlirit tak oyak, Pak halo Pak. Tak jak salaman. Pak Domo iku jenderal gedhe ngene. Dhuwure mung sak menekku, Saudara. Jenderal endek ngene jenderal. Melayu dek ya, warep melirit tak oyak Pak Tomo. Salaman sih baru dek ucul. Itu ilustrasi. Mau masuk Istana Merdeka ketemu presiden saja sulitnya kayak gitu. Lah apalagi mau masuk surga, saudara. Jangan gampang menerima. Wah percaya Yesus mati masuk surga, hati-hati saudara. Memang masuk surga itu hanya percaya Yesus itu ya harus mutlak. Tapi jangan direndahkan dengan dienteng nih gitu loh. Miliki kualitas yang benar-benar mengenal Allah. Aku nek ora dengan Yesus uga selamat. Bukan salah-salan saudara. Halo? Halo? Iya biasanya nek dasar kebenaran ini tidak menarik tuh ngantuk biasanya. Itu saya sudah kenyang yang kayak gini-gini gimana. Karena memang iblis itu ya itulah. Sukanya kipas-kipas di sebelah kuping gini. Gen ngantuk. Ben kebenaran itu tidak masuk. Gen didudul, hilang. Saudara nanti metu kok gereja yang mau cengengesan meneh. Kayak tidak terjadi apa-apa. Kebenaran yang benar-benar akan membuat saudara hidup kekal itu ditudul bisa hilang. Jadi nanti kekristenan saudara ya kayak minggu yang lalu biasa-biasa meneh. Tidak pernah tersentuh kebenaran, tidak akan pernah sampai kepada mengenal Allah dengan benar. Itu namanya Kristen coro. Siapa? Nek sini tidak ada.
Kartosuro sing ada. Gitu. Ayo saudara, jadi upayalah lebih daripada nyawamu, berusahalah untuk mengenal Allah dengan benar, supaya kau mempunyai nilai, supaya engkau memiliki perkenan Allah, supaya engkau menjadi anak-anaknya, ahli warisnya. Itu saja, sederhana. Enggak, mengenal Allah itu enggak gampang saudara. Saudara harus bangun kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang jam 3 ditangek nih, ayo le tangi sembahyang, adem-adem enak kemulan. Gitu kan? Untuk mengenal Allah kadang-kadang kita dibenturkan dengan masalah, dengan kesulitan, dengan tantangan, dengan aniaya. Untuk mengasihi pun juga begitu saudara. Hidup Kristen itu tidak murahan, tidak mudah, enggak, sulit. Ya, itu sebabnya Yesus bilang, ya, di dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit. Jangan sempit itu bercara sempit gitu, enggak. Nek pinjem istilah sebelah sana itu kaya wat ugalagil, kaya jembatan Sirotol Mustaqim, kaya rambut dibelah 7. Angel kan? Melaku nguwat pring petung we angel, apa meneh rambut dibelah 7 itu sulit. Lho kuwi arep mlebu swarga kuwi kaya ngono ibarate. Jadi sulit, jangan digampangkan. Jangan digampangkan. Amin saudara. Ayo sadar, ini masih punya waktu sedikit. Sedikit, waktu kita sedikit. Sebentar lagi masa sukar, sebentar lagi juga panen raya. Semuanya serba sedikit, waktu aja cepat. Kalau saudara mau perhatikan aja, loh ini hari apa? Minggu, ya ampun. Kemarin loh agak bar hari Minggu, ke seminggu neh. Rasanya cepat sekali waktu. Itu Tuhan atur sedemikian rupa. Yuk saudara, berupayalah sungguh-sungguh dalam mengenal Allah. Sebab tanpa mengenal Allah, Anda cuma seperti coro akhir zaman. Halo? Mengenal akan Allah adalah segalanya. Harus di atas segala-galanya. Di atas jabatan kita, di atas harta benda kita, di atas keluarga rumah tangga, anak istri suami, di atas itu. Tanpa itu saudara enggak layak. Jadi jangan kekristenan mbok isi pokoknya aku neng minggu neng gereja, jangan saudara. Saudara nanti gelo tembe mburine. Nanti saudara hanya ibarat seperti 5 darah yang bodoh itu. Merasa wis dicolok, wis dioncor. Tapi begitu mau masuk tutup, jebret. Saudara bengok-bengok enggak bisa masuk. Halo? Contoh Alkitab ini sudah banyak. Kita harus serius dengan Tuhan, harus bersungguh-sungguh. Tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tidak, saudara. Tidak semua pendeta juga masuk surga. Tidak. Karena pendeta sakti pun ditolak waktu itu. Tuhan, aku wis ngusir setan loh. Aku wis berdoa dalam nama Yesus. Aku sudah banyak mujizat yang kubuat loh. Masuk surga? Nyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Loh, pendeta sakti yuk pembuat kejahatan piye coba. Itu firman Tuhan. Makanya saya mengingatkan saudara jemaat GBIS Pintu Iman Petoran Jebres. Yuk, mumpung masih diberi waktu, kita berupaya sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Amin saudara. Karena saudara kan bahagia nanti. Tapi kalau saudara cuma maaf kata ya, cuma jadi coro-coro akhir zaman, saudara akan menyesal. Gelo tembe mburine. Ya. Saya kemarin disuruh khotbah mendadak, ini bingung khotbah opo. Padahal saya tiap hari itu bikin renungan.
Tiap hari bikin renungan dan tidak pernah telat. Dan selalu fresh, selalu segar. Saya enggak suka copy paste, enggak. Saya mau dari dalam hati saya. Tapi begitu ditugas Pak D, khotbah apa Tuhan? Saya diem aja. Dan saya juga disuruh khotbah itu bukan kok otakku, suruh khotbah gini enggak pernah. Saya mesti diem. Khotbah apa sesuk iki? Nanti kalau sudah Tuhan sudah tek gitu ya wis itu Tuhan, amin, kayak gitu. Nah, rupanya saya harus nyampaikan ini. Sekalipun tidak enak, sepahit godong kates, terima kalau itu menyehatkan. Amin saudara. Yuk berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Sebab itu akan menguntungkan saudara di banyak hal. Ke gereja jangan hanya mencari kesejahteraan lahiriah, diberkati, sehat, semuanya lancar. Itu mah murahan itu. Itu biasanya yang diiming-imingkan oleh iblis itu. Jabatan atau kehormatan, kekayaan yang kayak gitu-gitu. Semua itu ditolak oleh iblis pada waktu di padang gurun. Yesus tolak semuanya itu. Dan jangan kau kejar. Kalau Yesus saja menolak, jangan kau mengejarnya. Amin. Apa itu? Reputasi, kekayaan, kehormatan, kuasa, enggak usah. Kalau engkau mengenal Allah, enggak usah mbok cari, itu akan diberi secara otomatis. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengenal Allah, ketika tanggone sedang kesulitan, sedang ada masalah, saudara dipanggil, mbok iki nyeluk orang Kristen, apa toh? Iki tiba-tiba kok step mantane mendelik-mendelik karo ngomyang, gampang. Dalam nama Yesus, luar, sembuh. Nggak harus jadi pendeta, saudara. Amin. Jemaat mampu melakukan, karena apa? Roh Tuhan ada dalam hidup orang percaya. Amin. Nggak usah untuk gitu, nggak usah bikin KKR geden-geden, ayo sing loro diundang, nggak usah. Itu hanya membangkitkan kesombongan. Nggak usah jadi pendeta ya, nggak usah terkenal, nggak usah terkenal, nggak usah sugih, nggak usah. Karena yang sugih, yang terkenal tuh ternyata bisa jahat di mata Tuhan. Amin. Jemaat pun gitu, rasah nonjol-nonjol ben dilem musi, nggak usah. Biar dilem Tuhan langsung aja. Amin saudara. Yuk belajar, mau ya? Mau berhenti dari coro-coro akhir zaman? Atau mau enak coro kempling mengkilat? Ya enggak apa-apa. Dan coro itu pengganggu kenikmatan, tak kasih tahu. Saudara pesta, ya enak cap jauh, enak. Begitu enak jurus mabuk dari coro, ping, pluk. Wes mesti sak mono diguak kabeh. Kecuali wong geragas karo wong orang ngerti gelemangan. Nggih napa nggih? Lah coro jaman ngerti alamate ning endi njajale yo. Ngerti alamate coro? Gila. Makanya Tuhan akan seperti itu. Tanpa pengenalan Allah, Anda itu gilani di mata Allah. Masuk nganggo klambi bathik apik ganteng, gilani. Coro. Mau loro ati silahkan cedak muwardi periksa kono. Kalau saudara sakit hati, memang tujuanku menyakitimu biar engkau bertobat dan diselamatkan. Amin. Wis katane Pak Dir untuk suwe-suwe, ayo penabuh gamelan rene kabeh. Saya mau mengajak saudara menyanyi di dalam doa, ya. Nyanyi tapi berdoa, itu keluar dari hatimu, dari kerinduanmu, supaya saudara dijamah Tuhan, saudara diperbarui Tuhan, supaya Tuhan ubahkan, memberimu hati yang baru. Ayo mari Mbak Singer WL tadi. Haleluya Yesus. Mungkin lebih baik kita jemaat bangkit berdiri ya. Berdiri. Aku mau sikap saudara berdoa, memuji dalam doa. Minta kepada Allah langsung dengan nyanyian ini. Haleluya.
kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kebenaran-Mu itu bagianku. Amin. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Saya mau saudara ulangi dari depan, katakan dengan sungguh-sungguh bahwa engkau merindukan Allah, ingin mengenal Allah dengan benar. Biarlah hati ini diperbaharui, dipulihkan untuk mengerti rencana dan kehendak-Nya, dapat melihat. Amin, haleluya. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Amin, haleluya. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kebenaran-Mu itu bagianku, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Raja-Ku, beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Jiwaku memuji-Mu, rohku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, Engkau hadir, haleluya. Engkau hadir, haleluya, Engkau hadir. Engkau hadir di tengah kami, karena kami mengenal Engkau. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Dan kami meyakini Engkau bertahta di dalam setiap hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau telah berbicara kepada setiap hati kami. Dan kami sadar di dalam hidup kami, bukan kegemilangan yang kami cari, bukan ketenaran yang kami cari, bukan kebanggaan yang kami cari, tetapi Yesus Kristus yang kami cari pada pagi hari ini, dan kami bertemu melalui firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk teguran bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Bawa kami terus semakin hari semakin mengenal Engkau. Semakin hari semakin mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Semakin hari kami semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Dan hanya orang-orang yang melekat kepadamu akan menikmati aliran kehidupan surgawi yang terus mengalir dan mengalir dan mengalir sampai hidup yang kekal, sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk membawa kami terus lebih mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin melekat kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu dalam pelayanan, di dalam penggembalaan Tuhan, tolong sehingga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya firman-Mu bekerja di dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami. Semakin hari hidup kami semakin memperkenankan hati Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Mari yang diberkati Tuhan, walaupun tersinggung, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Betul enggak? Puji Tuhan sekalian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu berjalan terus, ini sudah bulan November, sebentar lagi Desember, Natalan, dan kita sudah putuskan untuk mengadakan Natalan tanggal 26 Desember, harinya Minggu, jam 9 pagi. Dan seperti biasa Bapak Ibu, dulu-dulu kita mengadakan persembahan ekstra. Tetapi hari ini, puji Tuhan, waktu yang sudah singkat ini, kita belajar untuk menabur yang namanya janji iman. Janji iman itu bukan paksaan, ya. Tetapi sebetulnya janji iman itu adalah menyediakan hidup kita untuk menjadi saluran berkat daripada Tuhan, ya. Sehingga pagi hari ini nanti Bapak Ibu dikasih belangko, ya. Bapak Ibu menulis di dalam belangko itu, ya, untuk persembahan Natal sebagai janji iman. Bukan sekarang memberinya, waktunya sampai terakhir tanggal berapa Pak Musik? Jadi nanti minggu kedua bulan Desember itu terakhir untuk menyerahkan apa yang saudara janjikan. Sebetulnya janji iman adalah satu tantangan iman kita, ya, di hadapan Tuhan untuk memberikan sesuatu, ya, dan mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita janjikan ini bukan saya yang mengadakan, tapi Tuhan pasti mengadakan melalui diri saya, ya. Pernah terjadi di Bangka, kami menentang janji iman untuk membangun gereja.
Lalu ada seorang ibu yang kerjaannya catering. Ya. Tahu-tahu dia bilang, saya kasih sekian. Orang melongok, loh kerjaannya sebegitu kok berani segini. Ya. Karena ternyata dia ada iman bahwa apa yang dikatakan itu pasti nanti Tuhanlah yang akan mengadakan. Sebab itu setelah Bapak Ibu mengatakan janji iman, berdoalah, mohon kepada Tuhan supaya Allah Yehova Yaireh mengadakan apa yang saudara janjikan. Disitulah saudara akan belajar untuk melihat mujizat Tuhan dan jawaban doa di dalam hidup saudara. Ya, puji Tuhan. Dan ini tidak dipaksa, tidak ditentukan harus 100, harus ini tidak. Monggo. Menurut napa? Kerentekeng manah panjenengan. Ya, jadi biaya Natal lu kira-kira habisnya berapa? Berapa juta kemarin? Ya kekurangannya Natal ini sudah ada kas gereja, ya kekurangannya kira-kira 3,5 juta itu kira kekurangannya seperti itu. Mari kita pagi hari ini, haleluya, untuk bukan extra collector tapi janji iman. Sudah jelas Bapak Ibu? Janji iman namun menyerat kerenteknya berapa, setelah itu nanti doa sama-sama, terus memberinya bukan hari ini, tapi yang terakhir nanti minggu kedua di bulan Desember. Mari kita imani, kita yakini, sebetulnya bukan kita yang memberi, kita hanya saluran. Tuhan akan berbuat mujizat dalam hidup saudara sekalian. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Menggugah iman kita sekali ya. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan, kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan dan kita mau memuji bersama-sama. Sudah memberikan persembahan, kita bangkit berdiri, kita memuji dan bersyukur dengan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Mari bersama-sama kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu yang diberitakan hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang hari ini Tuhan. Firman yang mungkin menusuk hati kami, tetapi inilah yang baik bagi kami Tuhan. Karena Engkau memberitahu kami bagaimana isi hati-Mu Bapa. Dan kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu Tuhan, segala pemeliharaan Tuhan dalam 1 minggu ini. Dan inilah bentuk iman kami 1 minggu depan Tuhan. Tuhan kiranya menyucikan dan memberkati setiap persembahan ini Bapa. Tuhan juga berkati setiap tangan-tangan yang belajar untuk memberi ini. Dan Tuhan beri hikmat marifat untuk setiap pengelola persembahan ini agar semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, mari kita bersama-sama bersukacita selalu untuk bersekutu di dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan juga ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis yang dilaksanakan baik onsite maupun online gitu ya, jam 6 sore. Kemudian ada ibadah Bitson pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 4:30 pagi di tempat ini. Dan juga ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi bersamaan dengan ibadah raya. Ibadah muda Christ On setiap hari Sabtu jam 5:30 sore. Dan juga sebelum kita bersama-sama beribadah dalam ibadah raya, kita mempersiapkan hati kita dalam doa intim pribadi setiap hari Minggu sebelum ibadah dimulai. Kemudian untuk pelayanan besok hari Minggu, minggu ketiga, worship leader akan dilayani oleh Ibu Anggra, singer Ibu Wulan dan juga Ibu Marni. Petugas persembahan dan asyar akan dilayani oleh Ibu Enggar dan Ibu Eli, dan multimedia streaming akan dilayani oleh Saudara Samuel dan Saudara Selu. Oke, ada pengumuman tambahan? Kami persilakan. Cek. Puji nama Tuhan, shalom. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita, menguatkan kita, mendewasakan kita, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara, kita bukan coro-coro, tetapi kita merupakan anak Tuhan. Jemaat GBS Pintu Iman merupakan anak Tuhan yang memiliki pengertian mengenal Tuhan lebih. Pagi hari ini saya sangat diberkati oleh firman Tuhan supaya kita punya kualitas, tidak hanya datang ke gereja tetapi kita memiliki kualitas yang benar-benar untuk mengenal Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Bambang Rianto. Om, terima kasih sekali untuk benar firman Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak. Satu tambahan lagi Bapak Ibu Saudara, saya sedikit nambahkan dari Opa Ishak bahwa jadi memang kita diajar untuk kita percaya, beriman kepada Tuhan. Bicara tentang janji iman itu kita percaya, mengimani bahwa Tuhan pasti dan sanggup mencukupkan segala kebutuhan. Ini ditawarkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir bahwa ini persembahan. Kalau Bapak berpikir berpersembahan, pasti saudara akan berpikir bahwa, oh apa ya? Tetapi kalau saudara berpikir bahwa saya mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Amin? Kok enggak ada aminnya? Saya ulangi. Kalau saudara percaya bahwa saya akan nabur dalam pekerjaan Tuhan, saya pasti diberkati Tuhan. Belum. Saya tabur untuk pekerjaan Tuhan, saya diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tadi sudah disampaikan, sudah dibagikan form janji iman. Saudara berdoa, tadi sudah dinyatakan Opa Ishak, didoakan, tek di hati, ditulis. Besok Minggu
silahkan Bapak Ibu Saudara langsung dikumpulkan kepada Ibu Eli sebagai bendahara gereja. Jadi langsung saja ke Bu Eli, nanti akan kita bicarakan di kepanitia Natal. Begitu dari saya. Ada tambahan lagi Pak Dimas? Tidak ada ya Pak? Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menjagaku, amin. Dia menyenangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, silakan pujikan pujian ini dengan imanmu. Singer akan menyanyikan pujian ini. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa, percaya bahwa pertolongan Tuhan datangnya tepat setepat waktunya Tuhan. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu Menjagaku, amin. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Engkau memberkati kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menegur kami Tuhan, untuk kami tidak main-main lagi, untuk kami punya kualitas yang terbaik untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Gak rugi Tuhan ketika kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja pada pagi hari ini.
Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Rianto yang melayani Tuhan. Engkau memberkati dalam pelayanan beliau, Engkau memberkati dalam keluarga, pergumulan, setiap kerinduan yang beliau saat ini rindukan, Tuhan yang akan tolong, Tuhan akan jawab. Untuk setiap jemaat yang pagi hari ini membawa beban pergumulan, percaya dengan iman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja Tuhan pagi hari ini, setiap minggunya. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati setiap engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih, selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.